harta yang diprediksi oleh orang ini 7 turunan nggak habis, berapa turunan dia habis hartanya? Sekarang Bapak Ibu bisa cek orangnya, 1 generasi sekarang orangnya nggak punya apa-apa. Habis 1 generasi, orang 7 generasi. Karena apa? Nggak diimbangi dengan hikmat. Makanya Salomo itu wis wanti-wanti, wong sing nolak hikmat itu wong bodoh. Karena apa? Percuma kowe dikai harta akeh nek hikmate nol. Karena ini seperti ember bocor. Ini ada roh dari bawah, energi negatif. Itu akan dia kasih ember di sini. Firman Tuhan hari ini saya beri tema hikmat. Silakan satu orang untuk membacakan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, firman ini dikatakan oleh seorang raja yang pada waktu itu adalah orang nomor 1. Jadi orang yang hikmatnya paling pandai waktu itu, punya hikmat yang sangat besar. Ia mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tentu ada alasannya kenapa Salomo mengatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Alasannya apa? Kita akan cari tahu. Kita buka sekarang di 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Jadi Salomo itu memberi nasihat itu bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau ilmu yang didapat dari didikan, tapi berdasarkan pengalaman hidupnya. Salomo punya hikmat banyak sehingga ia dapat harta banyak. Jadi orang kalau mau dapat harta banyak, itu ya hikmatnya harus banyak. Makanya dia katakan kalau ada orang nggak mau punya hikmat, nggak mau dididik, berarti itu orang bodoh. Nah, terus Salomo itu dapat pelajaran ini dari siapa sih? Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, siapa yang menulis kitab Mazmur, Bapak Ibu? Raja Daud. Hari ini kita akan belajar dari 2 orang tokoh, bapak dan anak. Keduanya adalah orang nomor 1 pada waktu itu. Keduanya adalah raja. Yang satu Daud, yang satu Salomo. Ya. Daud ini apakah orang berhikmat? Kita bisa lihat kisahnya ketika Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu orang yang kuat berotot besar, tapi kalah sama Daud yang kecil. Berarti pakai apa dia? Pakai hikmat, pakai akal. Daud perang melawan musuh berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, Daud enggak ikut perang. Daud cuma ngatur strategi. Berarti dia punya apa? Hikmat. Nah, kalau saya gambarkan hikmatnya Daud, saya beri nilai kalau sempurna itu 100, saya tulis di sini hikmatnya Daud 80. Terus hartanya Daud 80. Nah, kalau orang tuanya berhikmat, lahir anaknya pasti berhikmat. Salomo apakah berhikmat? Wes jelas dari ajarannya tadi saja firman itu podo. Jadi yang diucapkan Salomo permulaan hikmat takut akan Tuhan. Dari mana? Bapaknya ngajari permulaan hikmat takut akan Tuhan. Sama. Jadi temurun. Jadi kalau bapaknya hikmatnya 80, yo anaknya hikmati 80. Karena bapaknya mewariskan kepada anaknya. Hartanya karena dia taat, yo sama tahtanya, kerajaannya 80 juga.
Tapi, ada tapinya. Ketika dia terima tahta atau dia menjadi ahli waris, ada yang berubah. Yang berubah apa? Hikmatnya. Kenapa berubah? 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, ini Salomo mewarisi harta milik ayahnya. Jadi dia jadi seorang raja, tetapi di dalam hatinya dia itu merasa bahwa, baca ayat 9. Ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya, jadi Salomo itu merasa seperti ini. Koyoknya aku enggak iso koyok ayahku Daud lu. Karena umat ini sangat besar. Kayaknya hikmatku itu enggak cukup. Padahal hikmatnya dia itu cukup. Jadi dia itu enggak percaya diri kalau bisa ngurus kerajaan. Padahal dia itu punya kemampuan untuk ngurus kerajaan. Akhirnya karena dia merasa enggak percaya diri, dia persembahkan 1000 ekor kurban kepada Tuhan. Terus Tuhan firman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ini ibarat misalkan saya, Bapak Ibu Salomo, saya ini Allah. Saya itu mau ngasih ini kepada Bapak Ibu, tapi tak sembunyikan. Terus saya ngomong sama Bapak Ibu, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Yang dimaksud Allah, semoga yang diminta kamu itu sama dengan apa yang ingin aku berikan kepadamu. Tapi Salomo berkata, minta apa? Hati yang bisa menimbang mana yang baik dan yang jahat. Artinya Salomo minta hikmatnya ditambah. Nah, sebenarnya Salomo itu enggak usah minta kepada Tuhan, dia sudah cukup diwariskan oleh orang tuanya hikmat 80. Terus apa yang besar yang diwariskan, yang paling utama yang harus diwariskan Daud kepada anaknya itu apa? Selain hikmat apa? Ya, jadi seperti ini. Kalau orang sakit fisik, itu mau sembuh itu kan harus minum obat. Tapi sebelum minum obat itu harus dicek dulu penyakitnya apa. Nek penyakit dalam dia harus general check up. Dilihat dalamnya, misalkan orang sakit pinggang. Belum tentu pinggangnya diobati sembuh, jangan-jangan ginjalnya bermasalah. Nah, itu ada general check up. Nah, itu kalau sakit jasmani, tapi kalau sakitnya rohani, general check up-nya gimana? Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di dalam diri manusia, komponen rohani. Anggaplah papan tulis ini adalah tubuh manusia. Di dalam diri manusia itu diberi yang namanya akal budi. Ini hanya dimiliki oleh manusia, hewan enggak punya. Makanya kalau hewan melakukan dosa, ya enggak dosa, enggak diperhitungkan karena dia enggak punya akal budi. Nah, akal budi manusia, di dalam akal budi ini ada yang disebut jiwa. Ini kosong. Kertas kosong. Nah, ini diberi hidup oleh siapa? Oleh, ini saya gambarkan yang dari atas, ini adalah sumber kehidupan. Dari bawah ada sumber kematian. Manusia disebut manusia karena dia punya hidup. Dia dinaungi oleh sumber kehidupan, roh. Roh ini diberikan kepada manusia. Ini yang ngontrol akal budi. Jadi ketika manusia lahir, sejak lahir, ini manusia ini belum punya dosa, masih kosong. Nah, tapi dia akan mewarisi
mewarisi dari orang tuanya. Apa yang diwarisi? Misalkan orang tuanya pencuri. Anak lahir, dia sebenarnya tidak mewarisi di dalam jiwanya itu pencuri seperti ini, enggak. Yang diwarisi apa? Yang diwarisi ini. Energi yang menaungi. Jadi manusia pada dasarnya energinya kan diambil dari energinya Allah. Kalau kita nyebut roh Allah, roh kudus. Nah, tapi energi ini yang membuat hidup, kalau komponen fisiknya itu darah. Ini harus gerak. Tapi energi ini bisa lemah. Nek diselipi energi gelap. Sama seperti darah Bapak Ibu, dimasuki sesuatu yang kotor yang bisa nyumbat. Terus mengalami penyumbatan. Maka terjadi masalah. Nah, ini sama, komponen rohani juga seperti itu. Ini energi positif. Tiba-tiba dia kemasukan energi negatif. Energi negatif itu masuk dari banyak hal. Dari cara hidup. Makanya firman Tuhan ngomong dalam Ibrani, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi apa yang orang tua lakukan, cara hidupnya bagaimana, itu akan ditiru oleh anaknya. Akan tertulis di sini. Nek bapak orang tuanya pemarah, anaknya nanti juga akan pemarah. Karena anak adalah gambar orang tua. Terus tiba-tiba mamae wis mulai sadar negur anake jangan suka marah-marah. Lah iku cerminanmu kok. Jadi yang nuliskan siapa? Yang nuliskan itu ya orang tuanya. Terus kan yang jadi PR, terus cara menyembuhkan anak ini gimana? Kan yang sakit di sini ada roh pemarah. Sebenarnya pemarah ini ada roh di sini yang ikuti. Roh ini membuat anak ini gampang marah. Terus gimana cara memulihkan keadaan anak ini supaya menjadi baik, sabar, enggak jadi pemarah? Maka yang harus dibuang ini, roh ini. Kalau Bapak Ibu dinasehati, enggak iso. Kenapa enggak iso? Karena ini ada selubung. Ada roh ini. Roh ini akan ngomong karo akal budi. Jalan ke program pemarah, tentang. Jadi kalau Bapak Ibu negur anaknya, kan sering. Anaknya bukannya manut malah bantah. Nah karena ada selubung ini yang nutupi, roh pemarah ini. Tapi coba roh pemarah ini dihilangin disik, ditegur, nurut dia. Caranya suka. Nah, nanti. Iki sing jenenge general check up. Jadi tapi ini sebenarnya membuka isi yang ada di dalam isi diri Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu itu sakitnya parah, semakin Bapak Ibu akan tertusuk. Karena firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu penyakitnya, Bapak Ibu akan tahu bagaimana cara pemulihannya. Kita baca dulu firman-Nya. Salomo kan tadi minta hikmat. Permintaannya Salomo enggak pas karo permintaan apa yang ingin Allah berikan. Nah, karena dia minta hikmat, Tuhan kasih. Karena kehendak bebas, tetap tak kasih. Tapi eneng syarate, kowe tak kasih hikmat. Karena Salomo dikasih hikmat, dari hikmatnya yang tadi saya tulis 80, anggaplah sekarang berubah jadi 90 hikmatnya. Hikmatnya Bapaknya Raja Daud 80. Masih besar punya Salomo. Karena Salomo nambah hikmat, upgrade. Nah, maka otomatis hartanya ya upgrade 90. Karena hikmatnya 90. Jadi Bapak Ibu konsepnya harus paham. Makanya Tuhan kalau mau memberkati orang, itu Tuhan enggak ngasih berkat begini. Karena apa? Ini kisah nyata. Dulu di daerah sini ada keluarga yang disebut keluarga Mangkubumi. Jadi ki mbah-mbah itu punya tanah yang wis enggak iso diukur akeh jumlahe. Saking lebarnya. Nah, anak-anaknya dulu salah satunya itu teman main saya. Jadi kalau main itu zaman dulu belum ada apa itu Walkman yang kayak radio ditulis ini. Dia sudah punya.
Yang lain belum ada yang punya motor, dia sudah punya. Apapun dia bisa punya tapi temannya enggak. Nek teman-temannya yang lain itu mau jajan saja, itu harus bantu orang tuanya dulu jemur genteng atau apa untuk mendapatkan Rp5.000 untuk beli jajan. Tapi kalau dia enggak, karena orang tuanya itu wis hartane wis enggak terhitung jumlahi. Jadi nek orang mikir secara logika mungkin 7 generasi enggak habis ininya, hartanya ini. Tapi dia lupa, ini kan seperti air, seperti ini saya gambarkan. Anggaplah gelas ini hikmat. Ini adalah harta. Kalau Daud tadi kan hikmatnya berapa? 80, hartanya 80. Salomo nambah hikmat 90, hartanya 90. Sekarang yang tadi orang itu saya ceritakan, keluarganya itu hartanya 90. Tapi dari kecil dia tidak biasa dengan kesulitan. Apapun yang dia minta kasih. Karena apa? Hartanya banyak. Berarti kan hikmatnya enggak ada. Hikmatnya 0. Bapak Ibu tahu harta yang diprediksi oleh orang ini 7 turunan enggak habis, berapa turunan dia habis hartanya? Sekarang Bapak Ibu bisa cek orangnya, 1 generasi sekarang orangnya enggak punya apa-apa. Habis 1 generasi, orang 7 generasi. Karena apa? Enggak diimbangi dengan hikmat. Makanya Salomo itu wis wanti-wanti, wong sing nolak hikmat itu wong bodoh. Karena apa? Percuma kowe dikai harta akeh nek hikmate 0. Karena ini seperti ember bocor. Ini ada roh dari bawah, energi negatif. Itu akan dia kasih ember di sini. Ember ini apa? Keinginan. Karena dia tahu kelemahan manusia itu kehendak bebas. Nah, keinginan ini manusia akan dipengaruhi untuk menuruti keinginannya. Maka ini dibocor di sini. Nah, kalau tidak disesuaikan dengan hikmat, maka begitu ini habis, ini pindah ke sini, hilang, dia nggak punya apa-apa. Akhirnya apa orangnya sekarang, teman saya yang teman main saya, waktu dia itu teman-temannya itu sudah mulai bisa kerja, sudah mulai bisa beli motor sendiri, dia minta dibeliin motor sama orang tuanya itu enggak dibeliin karena apa? Hartanya sudah habis, enggak bisa beli. Akhirnya sempat dibelikan tapi wis terlanjur. Jiwanya itu gila dulu. Jadi akhirnya kerjaannya naik motor mubeng-mubeng gila. Karena apa? Dia enggak tahan, enggak siap menerima kenyataan bahwa aku wis ora duwe 90. Teman-temanku wis nambah karena teman-temannya itu biasa hidup susah. Dia enggak pernah hidup susah. Akhirnya seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, mencangkul aku tidak dapat. Akhirnya 0 enggak tahan, dia gila. Dan kemarin meninggal dunia gara-gara dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit enggak diurus, enggak ada yang jamin. Bayangkan orang terkaya nomor 1 meninggal gara-gara neng rumah sakit enggak diurus. Itu kesalahannya hanya karena dia dari kecil enggak dididik hikmat. Makanya itu hikmat itu sangat penting. Cuman orang kadang-kadang berdoa mintanya yang diminta harta bukan hikmat. Padahal Tuhan kalau ngasih itu berkat secukupnya, itu maksudnya nek hikmatmu 80, berkatmu yo 80. Jadi kalau Bapak Ibu, aku pengen berkatku besar lo, yo hikmatmu kudu besar. Kalau hikmate 80, hartane 80, ini kan ngisi. Ini misalkan keluar untuk nuruti keinginan, gaya hidup. Nah ini keluar sedikit, nah ini orang kalau punya akal budi, ya ini enggak mungkin sama dengan ini pasti lebih kecil. Misalkan ini 20.
Jadi di sini ngisi, jadi airnya itu selalu ningkat. Ini nggak akan pernah lebih besar dari ini. Ini akan imbang. Hikmat itu harus imbang dengan harta. Tapi Salomo enggak. Salomo hikmat lebih besar daripada harta. Akhirnya kan hartanya nambah terus. Ada satu lagi yang Salomo itu salah, enggak pas dengan kehendak bapaknya dan kehendak Tuhan. Daud ngajari takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Berarti hikmat itu bisa habis enggak? Bisa hilang enggak? Hikmat itu akan kemakan zaman. Dulu ada HP Nokia hebat. Keluar BlackBerry, orang yang punya hikmat membuat HP Nokia kemana? Keluar lagi HP Android, orang yang punya hikmat membuat HP BlackBerry kemana? Hilang. Kemakan zaman. Tapi hikmat itu bisa nggak hilang kalau gimana? Nah itu solusinya. Jadi ada sumber hikmat yang dari atas ini yang disebut sumber kehidupan. Nah, mulanya Daud ngomong takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Maksudnya seperti ini. Hikmat itu muncul itu asalnya dari pemberi hikmat. Dari atas, dari sumber kehidupan. Energi. Bapak Ibu punya hikmat banyak, tapi enggak punya semangat, enggak punya energi, kepake enggak hikmatnya? Enggak kepake. Itu sama seperti mesin, misalkan mesin diesel 1 Kubota, 1 mesin Dompeng. Kan harganya jauh lebih bagus Kubota. Tapi mesin Kubota solarnya itu kotor. Solar itu kan energi yang menghidupkan mesin. Mesin Dompeng solarnya bersih, suruh kerja. Hebat mana? Kan hebat yang Dompeng. Padahal harusnya bahannya itu bagus Kubota. Nah, karena yang paling penting Yesus berkata bahwa burung gagak sing ora menabur wae dipelihara Tuhan. Yesus ngomong, janganlah kamu khawatir akan hidupmu sebab tubuhmu akan hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting dari pakaian. Jadi nek pakaian kan harta. Nek hidup itu apa? Hidup itulah yang disebut roh. Karena segala sesuatu yang paling penting di dalam diri manusia itu adalah yang kekal. Yang kekal itu apa sih? Roh. Roh manusia. Roh manusia itu hanya bisa kekal kalau dia itu gandeng sama rohnya Allah disuplai. Ibarat gampangnya, kalau hikmat itu tampungan tower atau ember. Ini yang mengisi ini selalu tetap ada itu adalah energi. Energi ini seperti keran tingkap langit. Itu yang selalu ngisi orang supaya punya hikmat. Jadi kalau orang itu takut akan Tuhan, itu hikmatnya itu enggak lekang oleh waktu. Karena apa? Karena akan selalu upgrade. Dia akan menemukan jalan keluar. Oleh karena apa? Oleh karena takut akan Tuhan. Terus sekarang pertanyaannya, takut akan Tuhan itu artinya apa? Mungkin Bapak Ibu akan ngomong, "Yo takut akan Tuhan yo nek sing minggu menggerejo." Alah wis omong kosong nek zaman sekarang. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena faktanya, Bapak Ibu, buktikan kalau mau ngetes. Cari 5 anak yang rajin ke gereja, dan cari 5 anak yang gak rajin ke gereja tapi dia biasa kerja hidup susah. Terus Bapak Ibu pekerjakan dia, kira-kira orang yang dapat dipercaya itu paling banyak yang dari mana? Dari pekerja keras. Karena orang yang bekerja biasa kerja keras itu menghargai. Aku golek 5.000 rupiah wae. Keselip pol, tetesan keringet itu capek. Maka dia itu dengan uang 5.000 rupiah akan lebih menghargai. Dia mau ngambil uangnya orang 5.000, dia mikir, aku golek 5.000 yang ngene kaya ngene arep njupuk ndek wong 5.000. Kasihan. Akhirnya orang itu punya belas kasihan. Nah, itu yang akhirnya tertanam di dalam jiwa manusia itu, jangan mencuri. Karena apa? Karena didikan yang benar. Nah,
Kita baca lagi. Tadi Salomo diberi syarat. Salomo dikasih hikmat tapi diberi syarat. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Iya. Orang di Bapak Ibu dikasih hikmat sama saja hartanya juga dikasih. Tapi Bapak Ibu dikasih syarat. Kamu harus hidup menurut jalan dan ketetapan dan perintahku, enggak boleh ngelanggar. Lah nek ngelanggar, ya namanya ngelanggar perjanjian ya dicabut. Nah, terus ketetapan Allah itu apa saja? Kalau pada masa itu ketetapan Allah itu ya 10 perintah Allah, enggak boleh dilanggar. Coba buka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Ya, itu ketetapan yang Tuhan berikan kepada umat manusia enggak boleh dilanggar. Itu enggak cuman berlaku untuk orang Kristen tapi untuk semua orang. Karena ini adalah hukum Taurat. Nah, bagaimana kalau salah satunya dilanggar? Nah, saya gambarkan lagi tadi kondisi jiwa manusia. Tadi kan ada perintah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan seterusnya. Nah, ini roh manusia yang menaungi. Misalkan orang berdosa salah satunya, misalkan jangan berdusta, tapi tetap tukang dusta. Ini energi dari sini punya hak untuk nuntut roh pendusta. Roh pendusta ini begini Bapak Ibu kerjanya. Ini motong ini roh Bapak Ibu, roh positif kan. Roh positif ini ya, ini roh Bapak Ibu. Ini roh negatif ini pendusta. Nyambung di sini. Nah, yang diharapkan Allah itu orang itu kalau berdosa itu kayak Petrus. Sebelum ayam berkokok, sebelum matahari terbenam itu diberesi. Supaya apa? Karena dosa itu seperti orang berhutang. Semakin lama enggak dibayar, semakin mahal harga yang harus dibayar dan bunganya juga harus dibayar. Itu konsep dosa itu seperti itu, hutang. Nah, kalau dia kebiasaan dusta terus, iki ngajak roh lainnya. Ojo cuman berdusta. Nah iso mencuri juga. Maka ini naungi lagi. Nanti ini ngajak lagi, yo ojo mencuri tok, ngerampok juga. Ini sampai rapat seperti ini. Nah, kalau sudah rapat seperti ini, lah ini kan yang ditulis ini menjadi karakter orang. Ini karakter wonge modelnya kepiye tukang ngapusi. Nah ini terbentuk siapa yang nulis? Sebenarnya tadinya atas keinginannya sendiri. Nah karena keinginan itu dibuahi, maka roh yang dari bawah itu punya hak untuk backing. Terus bagaimana cara merubah karakter orang ini? Gak iso dinasehati Bapak Ibu, kowe aja tukang ngapusi, wis ora kanggo. Mental karena apa selubung iki nutupi. Nah, sekarang gimana kira-kira caranya merubah karakter gini? Ini firman ini enggak cuma untuk orang Kristen, untuk semua orang. Ini kok nek nasihati, kowe kudu berubah, kudu ngene-ngene. Lah kowe dhewe kelakuane kaya ngono ngomong-ngomong kon berubah. Iki roh ini. Roh iki ngomong karo akal budine anak ini kon bantah.
Iya. Ben kalah mati kowe roh. Sekarang gini Bapak Ibu. Siapa yang bisa merubah manusia? Nah, diri sendiri kan? Mung masalahe piye diri sendiri arep ngrubah iki nek dhewe wae diselimuti penghasute iki mubeng. Maka satu-satunya sing iso ngubah memang ada peran diri sendiri, tapi itu yang bisa merubah manusia itu adalah penciptanya. Sing nyiptake manusia iki sapa? Bapa Allah melalui firman dan roh. Maka sing iso ngrubah iku firman dan roh, mung carane sing urung ngerti kan. Makanya ngomong firman Tuhan pedang itu seperti pedang bermata dua, sanggup memisahkan antara jiwa dan roh. Iki kudu dipisah dhisik antara jiwa karo roh iki. Nah. Cuman kan sakit. Ini sama saja tak seken tak tuduh ke penyakitnya Bapak Ibu ki apa. Lah Bapak Ibu sendiri sekarang yang ngira-ngira nang jero diriku aku kebiasaanku apa yo. Nah itulah penyakitmu. Semakin sakit, semakin banyak Bapak Ibu keadaan rohaninya semakin banyak di sini yang sakit. Itu semakin Bapak Ibu itu kaya legion ketemu Yesus. Ndang-ndang pengen mlebu babi terus nyeblung jurang. Karena firman positif ketemu negatif. Jadi sing negatif itu takut mental. Nah, sekarang misalkan ini seorang anak, Bapak Ibu ingin ngerubah anak ini gimana cara ngerubahnya? Ingat yang bisa merubah itu adalah firman dan roh. Caranya gimana? Anak dapat, kalau bapaknya, orang tuanya suka berdusta, itu kan anaknya akan mewarisi roh pendusta. Walaupun dia waktu kecil masih kosong ini, tapi akan menuliskan pendusta. Ini kan berarti roh ini sumbernya dari mana? Dari orang tuanya. Terus gimana supaya anak ini bisa berubah? Orang tuanya harus berubah. Karena roh ini berasal dari sono. Sumbere. Hah? Nah nanti. Anggaplah sekarang sumbernya masih ada dulu. Nek enggak eneng nanti tak kasih tahu. Maka nek anaknya harus pingin berubah. Bapak Roy dibenerke. Orang tuanya Roy dibenerke. Jangan berdusta lagi. Karena anaknya kan pendusta. Orang tuanya jangan suka berdusta lagi. Nah, orang tuanya wis berubah iki, tapi kok ora berubah-berubah anak iki padahal aku wis ora tukang ngapusi lho, ngono kan. Nah. Terus apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua? Bapak Ibu kan masih ingat kisahnya Yesus ketika ada anak yang sakit ayan atau anak seorang perwira, itu kan anaknya yang sakit tapi yang berobatin kan orang tuanya. Ya ini sama, kita ini anaknya yang sakit yang berobatin ya orang tuanya. Yang pertama tadi kita sendiri yang harus robah. Terus yang kedua caranya gimana? Tinggal cari firman kan buat, kan rohnya tadi caranya, roh kita robah, nek roh pendustane enggak eneng di dalam diri kita. Maka anake sumbernya kayak roy wis positif lho, iki robah jadi positif dong. Nah ini kan buka celah. Yang tadinya ini rapet, ini kebuka celahnya karena orang tuanya robah. Roh pendustane bolong. Nah anaknya mesti perang batin ngene. Ini harus kemasukan firman. Firmane sing nglebokke sapa, carane kepiye? Nah, firman Tuhan minggu lalu Bapak Ibu masih ingat, berbahagialah orang yang mengasihi orang yang lemah karena ia memiutangi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kudu duwe piutang karo Tuhan supaya Tuhan bales nolong. Kalau kita suka berbuat belas kasihan kepada orang, terus suatu ketika waktunya itu Tuhan yang tahu. Bapak Ibu duwe masalah, aku pingin anakku ini berubah loh.
Misalkan yang tadi dari tukang pendusta menjadi enggak. Nah, Bapak Ibu cara hidupnya diperbaiki, enggak tukang dusta lagi. Ini Tuhan akan balesnya ini dia akan masukin anak ini pakai firman. Siapa yang dipakai, terserah Tuhan mau pakai siapa. Mau pakai, karena malaikat itu kerjanya juga dia pakai orang. Iblis menyesatkan juga pakai orang, malaikat juga pakai orang. Nah, dia akan kirim orang yang pas, tepat. Bukan orang yang baik, belum tentu. Karena manusia itu ini seperti kayu yang mau dihaluskan. Jadi dia ketemu siapa yang orang yang bisa merubah dia. Itu harus ketemu dengan orang yang tepat. Misalkan mau ketemu amplas. Amplas itu ada nomor 60 sampai 2000. Nah, nek nomor 60 itu paling kasar. Nah, nek iki model kayu kasar iki di amplas nomor 100 kurang kasar. 80 kurang kasar, 60 masih kurang kasar. Ketemu karo grendo wae. Nah, itu Tuhan yang tahu. Ya, kita baca lagi firman Tuhannya. Mazmur 34 ayat 11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Iya. Ini Daud ini bermazmur artinya nyanyi. Itu sambil ngajari. Ya anak-anaknya diajari. Marilah anak-anak datang kemari. Takut akan Tuhan yang akan kuajarkan kepadamu. Lopo tu hikmat. Yo hikmat juga tapi hikmatnya nomor loro. Nomor siji yang penting takut akan Tuhan. Karena kalau orang takut akan Tuhan, takut Tuhan akan Tuhan artinya apa? Baca ayat 12 dulu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Karena kalau orang punya hikmat tapi dia nggak punya takut akan Tuhan, dia mungkin hartanya banyak tapi dia nggak bisa menikmati yang baik. Dia makan sate itu yo asin, makan bakso yo asin, makan apa wae asin. Jadi kan makanan mahal yang harusnya enak jadi nggak enak. Tapi berbeda kalau orang itu hikmatnya banyak, takut akan Tuhannya juga banyak. Terus takut akan Tuhan itu apa? Ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap orang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 14. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi inti dari takut akan Tuhan itu adalah hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jangan menumpahkan darah manusia. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang yang punya takut akan Tuhan, itu artinya orang itu kalau melakukan kejahatan kepada orang, misalkan berbuat mencuri milik orang, dia akan takut mikir. Akhirnya dia langsung menyesal bertobat. Nah, terus ada pemulihan. Itu artinya orang itu punya takut akan Tuhan. Tapi kalau orang itu mencuri, terus dia nggak ngaku, sesok dia mencuri lagi, artinya orang itu nggak punya takut akan Tuhan. Karena dia salah tapi nggak mau ngaku salah. Nah, kenapa Daud mengajarkan takut akan Tuhan? Karena pengalaman dirinya. Daud itu membuktikan bahwa hikmatnya itu nggak bisa mengatasi masalah. Kita lihat sekarang kejatuhan Daud. 2 Samuel 12 ayat 9. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh padang Bani Amon. Ya. Jatuhnya Daud itu adalah oleh karena keinginannya sendiri kan. Dia mengambil istri pegawainya Uria. Harusnya langsung apa?
langsung bertobat. Tapi dia enggak bertobat. Malah apa? Karena dia orang berhikmat, dia adalah raja. Yo tak tutup, wahai sekarang suaminya Uria suruh maju perang. Di barisan paling depan. Nanti kalau ada yang nyerang dia, jangan ada yang nolong, biar mati. Jadi kasus tutup, hilang, Daud namanya api kan. Akhirnya istrinya Uria jadi istrinya Daud. Selesai kasus. Nah itu orang menyelesaikan perkara pakai hikmat. Hikmat digunakan untuk hal yang enggak benar. Nah, apakah bisa selesai masalah? Ayat 10 baca. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Iya. Ini yang ngomong ini adalah Nabi Natan yang disuruh Tuhan untuk memperingatkan Daud. Nah, akhirnya untungnya Daud itu masih punya satu hal yang dia punya, yaitu takut akan Tuhan. Tandanya Daud punya takut akan Tuhan itu apa? Dia itu menempatkan banyak pelihat. Kalau zaman sekarang mungkin penasehat untuk mengambil keputusan. Jadi dia kalau mau perang itu nunggu dulu, di sana ada Nabi Natan, di sana ada nabi-nabi yang lain. Itu dia nunggu pelihat-pelihatnya itu dia ngomong opo. Banyak. Baru Daud putuskan mau maju apa belum. Itu kelebihannya Daud daripada Salomo. Makanya Daud itu hikmatnya banyak, tapi telangannya lebih banyak mendengar juga. Nah, karena hikmatnya 80, beda dengan Salomo. Salomo berbuat salah, nanti saya tunjukkan kejatuhan Salomo. Itu enggak ada nabinya yang negur dia, enggak ada. Karena apa? Hikmatku lebih tinggi daripada nabi-nabiku. Aku wis ora perlu kowe, aku iso mutusi bener. Itu bedanya Salomo dengan Daud. Tapi nek Daud enggak, walaupun Daud raja, eneng Nabi Natan iki ngomel-ngomel marahi Daud karena engkau telah menghina Tuhan. Itu sama seperti orang Kristen, orang yang berdosa dari lumpur itu dicuci bersih, ditaruh di atas karpet merah. Terus di atas karpet merah dia menuangkan lumpur 1 sendok. Besar mana dosanya dengan orang yang enggak di luar penjahat yang menumpahkan lumpur 1 gelas di jalan raya dengan orang yang menumpahkan 1 sendok lumpur di karpet merah. Ya. Makanya hati-hati ketika orang aku hidup bergereja percaya Yesus tapi isih numpahke 1 sendok lumpur di atas karpet merah. Itu sama seperti orang Kristen. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Tetap bayar harga. Harusnya Daud enggak bayar harga seberat ini kalau dia ketika berdosa sekali berzina dengan istrinya Uria dia tobat. Tapi setelah berzina dia membunuh terus enggak ngaku salah. Nunggu ada yang negur baru dia ngaku salah. Jadi intinya ini seperti konsepnya itu seperti ini. Dosa itu seperti utang, semakin lama enggak diakui, enggak dibayar, maka bayarnya akan semakin berat. Bunganya akan semakin besar, intinya itu. Nah, ini kejatuhan Daud, kita bandingkan sekarang dengan kejatuhan Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka,
hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Iya. Nek Daud jatuhnya karena wanita, ya anaknya jatuhnya karena wanita. Karena cinta di sini dikatakan, karena keinginan. Nah, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ini. Tuhan waktu itu menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Kenapa demikian? Karena Salomo ini ramempan nek dinasihati orang, karena dia orang berhikmat. Beda karo Daud. Daud orang perlu Tuhan menampakkan diri negur Daud, cukup Nabi Nathan. Ini kalau pendeta semua kelakuannya kayak Nabi Nathan ini, gereja itu bertobat semua. Cuman sekarang kadang-kadang kebalik. Nama Nabi Nathan, kelakuan Saul. Sekarang orang nggak bisa dilihat dari nama. Nama Yohanes, kelakuan Yudas Iskariot. Jadi orang sekarang modelnya gitu, nggak bisa dilihat. Nama baptisnya ini kebalik-balik. Nah, kita lanjutkan ayat 10. Dan yang telah memerintah kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ala-ala lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi setelah dinasehati pun, Salomo itu enggak tobat. Di sini dikatakan, dan yang telah memerintah kepadanya supaya jangan mengikuti Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Jadi wes kadung cinta. Ini dosa itu sudah digambarkan jelas itu di dalam kisahnya Esau dalam semangkok kacang merah. Jadi setiap manusia itu sebenarnya punya hak kesulungan. Hak kesulungan itu berkat yang akan diberikan cuma-cuma kepada setiap anak. Tapi ngasihnya itu pada waktunya. Cuman anak kadang-kadang enggak sabar nerima berkat itu. Akhirnya dia pingin berkat dari yang ditawarkan oleh ini. Dari bawah, semangkok kacang merah. Akhirnya, bislah daripada nunggu yang dari atas enggak tahu datangnya kapan, mending tak jual hak kesulunganku demi semangkok kacang merah. Terus makan kacang merah. Berkat kan? Berkat. Tapi sebenarnya ini berkat bukan? Nah, ini sebenarnya kayak orang mancing, kalau Bapak Ibu misalkan ikan. Ini umpan pancing. Umpan pancing. Terus ikannya mau dimakan apa enggak? Yang terpancing pasti dimakan. Terus yang mancing kan dari bawah ini, iblis. Engkau nunggu masuk ke mulut dulu baru ditarik. Nek belum masuk ke mulut, biarin, malah dibuat penasaran. Nah, terus yang herannya kadang-kadang ikannya itu justru malah pamer. Kilo aku nemu semangkok kacang merah. Yaitu ikan yang pengalaman, dia akan ngerti. Aku wis tahu gigit tapi iso lepas. Dia akan ngomong, wong iku jebakan Batman kok dipangan, kok dipamerke. Nah ini sama seperti semangkok kacang merah. Kowe enggak usah kerja keras, berdusta wae lu, mencuri wae kowe iso dapat semangkok kacang merah. Terus semangkok kacang merahnya kamu pamerkan kepada teman-temanmu. Terus dipikirnya teman-temanmu terus kagum. Lah apa bangganya memamerkan barang hasil rampasan? Itu yang memuji orang yang memamerkan barang hasil curian atau rampasan itu cuman orang yang menjilat yang ingin ngerasakan semangkok kacang merah. Tapi di belakang orang itu kayak tawasing menjelek-menjelekan dia. Terus sekarang kalau orang sudah kehilangan hak kesulungan, gimana cara memulihkannya? Ini kalau tadi saya katakan yang orang tuanya masih hidup, itu caranya yaitu orang tua perbaiki gambar diri, berbuat belas kasihan. Jadi yang orang tua harus lakukan ini jaga rohnya itu, roh Bapak Ibu sendiri itu rohnya positif. Kok anaknya akan dikirim
Entah orang siapa itu beneri anak ini. Dengan cara siapa Bapak Ibu nggak bisa milih, tapi Tuhan yang akan pasti nolong. Karena Bapak Ibu miutangi Tuhan. Lah nek wong tuane wis mati. Kalau orang tuanya mati, yo anak ini tetap misalkan anak itu tadi perintah Allah kan ngomong yang pertama, hormatilah orang tuamu. Tapi bukan turuti, hormati. Nah, kenapa enggak turuti? Karena orang tua itu belum tentu 100% benar. Ada kadang orang tua salah. Lah nek orang tuanya salah apa harus dituruti? Nyemplung jurang bareng. Nah, ini kasusnya seperti ini. Orang tua yang salah itu seperti anak yang enggak punya orang tua. Terus Bapak Ibu mikir piye carane anak iki ben bener yo. Kamu kira Tuhan tidak akan mengirim orang untuk jadi? Karena saya ngerti yang dibutuhkan anak itu pencipta. Misalkan orang tuanya enggak bener, anaknya di dalam hatinya iki protes, ngerti nek orang tuanya enggak bener. Tapi dia jangan ngelawan, tunduk. Tuhan akan mengirim orang untuk mendidik anak ini. Ini orang yang akan didik anak ini belum tentu orang baik. Tapi orangnya tepat bisa merubah karakter orang ini menjadi benar. Menjadi dapat hak kesulungan. Dia akan jadi orang, tapi orang tuanya jangan ikut-ikut, jangan ganggu. Karena dia sudah dididik oleh yang diutus Tuhan. Jadi itu kenapa kadang-kadang anaknya sendiri enggak taat, malah anaknya orang lain yang dididik taat. Ya karena kasusnya seperti itu. Ya, jadi intinya untuk pemulihan. Nah, kita buka Amsal 28 ayat 13. Ini terakhir. Nah, Amsal 28 ayat 13 sampai 14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Iya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya enggak akan beruntung. Jadi ini kalau diagnosis dokter iki wis ngomongin ini wae. Wis ki medical check up iki penyakitmu wis keton. Siki tinggal kowe arep dioperasi, gelem dioperasi apa ora. Nek kowe enggak gelem dioperasi, kowe enggak akan beruntung. Apa yang akan terjadi? Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Allah, akan Tuhan, ayat 14. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Tinggal nunggu penyakitnya nambah besar, malapetaka yang datang. Ibarat iblisnya tinggal nunggu umpan pancingnya tak tarik, maka dia akan ikut ke bawah. Kalau sudah keseret, waktunya habis Bapak Ibu, enggak iso. Kok iso kaya ngono? Karena konsepnya seperti utang. Seperti ini. Bapak Ibu punya utang di bank. Jaminannya umah. Karena ora tau bayar, umahnya dicabut nang bank. Iso Bapak Ibu nebus umahnya nang bank. Nek banke ora gelem adol umahnya kan ora iso. Karena hak miliknya wis 100% punya bank. Maka wis telat waktune, enggak iso bertobatan. Pertobatan itu ada batas waktunya. Dan batas waktu itu yang menyanyiakan adalah kita sendiri karena enggak mau ngaku salah. Maka Tuhan iki arep nebus, ora iso ditebus wong kowe ora ngaku salah. Maka utangmu iku numpuk lho, awas lho. Nek iki wis meliputi orang sampai full, maka ini kan 100% haknya roh gelap. Maka orang ini hidup matinya tidak dalam kuasa Tuhan lagi. Dalam kuasa ya roh gelap. Wong dhewe utange wis full kok. Maka ini mau mati kapan ini terserah di sini. Makanya ada orang tiba-tiba karena saking banyaknya dosa gila. Karena ininya dikuasai oleh roh gelap. Ini nuliskan program-program yang jahat. Akhirnya jiwanya sakit. Makanya yang Tuhan harapkan itu ya nek iso mbene siji mbene neng roh dusta langsung tobat balik. Jadi plus lagi. Jangan sampai full, nek sampai full telat enggak iso ditebus lagi. Makanya Tuhan ngomong, Yesus ngomong
celakalah kamu yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya padaku. Jadi nek orang tua nyesatke anak iku celaka. Yesus kayak bandingan, luwe apik apa? Batu kilangan diikat cemplungke nang laut daripada seorang yang menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya padaku. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan dosa, Bapak Ibu harus berani jadi pahlawan. Artinya aku sing dosa, aku sing arep nanggung dosaku dewi. Kaya Daud. Jadi aku telah berdosa kepada Tuhan. Jadi dampaknya itu ke Daud semua. Akhirnya kan Daud walaupun sempat dia jalani kerajaannya hilang, tapi dipulangkan lagi di akhir hidupnya. Tapi nek Salomo ora. Salomo itu dia isinya adalah penyesalan seumur hidupnya, akhirnya nulis Amsal. Karena apa? Wis dinubuatke karena kowe wis tak tegur, kowe ora tobat juga. Keturunanmu iku nanti akan kugoyahkan kerajaan. Jadi wis ora duwe waris apa-apa. Daud hukuman ya hukuman, tapi ada pemulihan. Nah, paling tidak kita tahu sekarang kalau kita berbuat salah cepat-cepat ngakui salah supaya Tuhan berbelas kasihan. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan.